Pak Ustadz ini kan selama ini mampu mengenyang pesan-pesan dakwah dengan lebih cair. Ada lucunya, ada sarkasnya, itu khas Indonesia sekali. Sehingga bisa diterima oleh banyak orang. Pertanyaan saya adalah, dari mana Pak Ustadz skill itu Pak Ustadz dapat? Ini yang orang tidak tahu. Saya ini dosen komunikasi. S1, S2, S3 saya itu komunikasi. Di dalam ilmu komunikasi, ada disebut komunikasi persuasif. Bagaimana orang dibujuk supaya dia mau ikut dengan kita. Itulah komunikasi persuasif, yang lawannya adalah kursif, paksaan. Ya. Saya melanjutkan Shirley tadi sama Yohana. Ya. Nah, tolong bujuk saya supaya sholat. Puasa saya lakukan, semua saya lakukan, kecuali sholat. Ketika Allah perintahkan ibadah-ibadah yang lain, itu cukup perintah, ayat saja turun. Allah perintah haji, ayat saja turun. Allah perintah puasa, ayat saja turun. Allah perintah bayar zakat, ayat saja turun. Tapi ketika Allah perintah sholat, tidak boleh ayat turun. Nabi dijemput oleh dua malaikat, kemudian diajak naik, ketemu dengan Allah untuk menerima perintah ini. Kenapa? Karena perintah ini sangat penting. Mas, saya boleh dagang, bayar zakat sambil nyanyi. Saya boleh haji sambil nyanyi. Tawaf, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Boleh. Ya, saya bayar zakat boleh sambil nyanyi. Begadang jangan begadang. Kenapa? Salat tak boleh. Allahu Akbar. Darah muda, darahnya pada batal salat saya. Kenapa? Inilah puncak penghambaan kepada Allah. Jadi puncak penghambaan, kalau saya meraku hamba, sholat. Yang paling mulia dalam tubuh kita, kepala. Adik-adik bercanda dipukul pantatmu, masih senyum. Dorong dadamu, masih senyum. Tapi jangan bercanda pukul kepalamu. Tak, kau pukul kepala saya, pasti saya marah. Kenapa? Harga diri di sini. Tapi ketika kita sholat, anggota tubuh yang paling mulia, kepala, rendahkan seperti kakimu. Kita akan lanjutkan, let's go. Ini penting. Kalau saya sudah mulai ini. Oke. Ya, karena kalau kita mau sholat, saya melihat banyak koruptor sholat. Ya. Saya melihat banyak orang sholat yang kalau saya ajak ngomong main HP, dia punya adab. Yang paling enak memang, sholat tidak korupsi. Yang paling nyaman memang, paling ideal, sholat jujur. Tapi wala talbisul haqqa bil batil, kata Allah. Allah tidak mencampurkan antara hak dan batil. Sholatmu beda, puasamu beda, maksiatmu beda. Itulah sehingga Allah hadirkan dua malaikat. Rakit dan atid. Mencatat yang baik di baik, yang salah salah. Tapi ini setan kan tidak membiarkan itu. Maka setan masuk. Nah, dia sholat tapi dia korup. Tapi Allah Maha Adil. Maka ditimbanglah nanti. Mana yang lebih banyak, kebaikanmu atau keburukanmu. Kalau dia baik amalnya, tapi tidak ada sholatnya, sia-sia. Kenapa? Passwordnya kebaikan itu, kuncinya itu adalah sholat. Ustadz, ketika naik haji, naik pesawat. Pesawat itu mungkin dibikin orang yang nggak sholat. Iya, betul. Terus gimana dong? Nah, kursi itu mungkin dibikin orang yang nggak sholat. Iya, betul. Nah, bagi orang yang tidak sholat itu, Allah nanti perlihatkan amalnya. Yang ciptakan listrik ini luar biasa amalnya. Iya. Saya bisa dakwah karena ada mic. Dan mic itu dari orang non-muslim yang ciptakan. Maka Allah nanti pamerkan. Ini kau punya amal. Oh, ini 10 miliar kau punya amal. Mana passwordnya? Mana kuncinya? Kuncinya itulah sholat. As-sholatu imanuddin, as-sholatu miftahul jannah. Sholat itu kunci kebaikan, sholat itu tiangnya agama. Sebuah bangunan, dia bisa berdiri tanpa dinding. Sebuah bangunan, dia bisa kokoh tanpa atap. Tapi ketika bangunan tidak punya tiang, pasti tidak kokoh. Tiang itulah dalam agama, sholat. Dia tidak husuk, tidak ada urusan. Allah tidak hitung kamu husuk atau tidak. Kamu datang deh sujud sama saya. Ya. Sudah sholat, idealnya dia bersih. Karena tidak mungkin sholat kalau dia tidak wudhu. Tapi kok ada orang sholat tapi jorok. Buang sampah sembarangan. Itulah keberhasilan setan menggoda kita. Itulah sebabnya kita minta perlindungan kepada Allah. Kenapa ketika melontar 3 jumroh? Orang haji kan melontar 3 jumroh. Satu tiang, 7 batu. Kenapa tidak dikumpul saja itu? Satu kali lempar. Tak, tak, tak. Kenapa? Kenapa mesti 3 hari dan kenapa mesti 3 titik? Itu pesan moralnya, melawan setan itu perlu napas panjang. Dengar azan, jangan pikir setan, lihat tebar itu.